Thailand versus Kamboja, konflik militer yang pecah dan menimbulkan korban. Dan jaraknya dekat banget sama kita Indonesia, karena mereka adalah tetangga kita di Asia Tenggara. Yes, baru-baru ini terjadi sebuah konflik bersenjata yang mematikan dan jelas sudah memakan korban. Kedua belah pihak sampai sekarang sebenarnya masih berseteru walaupun sudah sedikit menurun tensinya. Namun apa sebenarnya pemicunya? Apa yang diperebutkan? Dan kenapa ini semua bisa terjadi dan bagaimana akhirnya? Konflik antara Thailand dan Kamboja masuk ke babak baru yang dimana makin memperburuk relasi antara kedua belah negara. Saling serang, saling tembak, saling nyalahin, dan sebenarnya menurut gua saling nggak mau ngalah in not a really straightforward way. Terus tapi apa pemicunya? Kenapa tiba-tiba tembak-tembakan? Emang kenapa? Ada yang kepleset terus jatuh terus disalahin salah lu kah? Tadi gua pengen kasih contoh yang aneh tapi sebenarnya mirip tapi nggak terlalu mirip. Jadi pada 16 Juli 2025 ada insiden ranjau darat. Beberapa tentara Thailand yang melakukan patroli seperti biasa menginjak landmines atau ranjau. Lokasi di Chong Bok di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kenapa ini menjadi masalah? Karena pertama, daerah tersebut harusnya sudah tidak boleh lagi ada ranjau sesuai perjanjian-perjanjian sebelumnya. Sehingga pihak Thailand menuduh ini adalah ulah dari Kamboja. Karena Thailand yakin bukan punya mereka, dan ini baru dipasang, jadi nggak mungkin kayak bekas-bekas perang zaman dahulu abis itu keinjak. Terus siapa lagi yang masang kalau bukan tetangganya, yaitu Kamboja. Tentu Kamboja menolak keras tuduhan tersebut dan menuduh balik bahwa Thailand telah melakukan pelanggaran melewati batas-batas yang sudah ditentukan, alias patrolinya kelewatan batas. Dan inilah ground zero konflik 2025 antara Thailand dan Kamboja. Saling nuduh, saling nggak mau salah. Siapa yang salah? Sampai sekarang belum ketemu. Tapi yang pasti dari titik ini, kedua belah pihak langsung memperkuat militer di daerah masing-masing. Karena di hari setelah insiden tersebut ditemukan lagi beberapa ranjau dari pihak Thailand. Dan sekali lagi Kamboja menolak dan membantah kalau itu adalah mereka yang sebenarnya patrolinya keluar batas. Vibe-nya makin keras, vibe-nya makin tegang. Tapi bukan berarti kedua belah negara itu kayak udah pengen konflik militer aja gitu. Mereka sebenarnya udah ada upaya nih untuk saling ngobrol dulu. Tapi caranya juga beda-beda dan masih nggak setuju. Thailand maunya bilateral antara Thailand dengan Kamboja, Kamboja maunya sama PBB. Walaupun sebenarnya sudah agak naik turun, sudah ada diplomasi di lapangan sama para militer, tapi sepertinya di 24 Juli konflik itu pecah. Tembak-menembak terjadi. Kamboja tidak hanya menurunkan tentara-tentara infanterinya, tapi juga alat-alat berat seperti roket artileri yang mengenai titik-titik vital di Thailand. Thailand pun membalas dengan meminta izin ke Amerika. Kenapa mesti minta izin? Karena Thailand itu punya F-16 yang dimiliki sama Amerika. Tapi di beberapa alat perang Amerika itu ada peraturan kalau kamu mau pakai alat perang tersebut, kamu mesti izin dulu sama Amerika. Kocak sih, tapi ini emang beneran terjadi gitu. Walaupun lu udah beli F-16-nya, kalau mau dipakai izin dulu dan dapatkan izin lagi. Dibalaslah roket-roket artileri dari Kamboja tersebut dengan F-16 dari Thailand atas izin Amerika. Tuduh-menuduh pun saling terjadi, siapa yang mulai duluan, siapa yang nembak duluan, gak ada yang tahu, tapi korban sudah banyak. Kamboja menuduh Thailand nyerangin rumah sakit dan juga tempat-tempat bersejarah. Thailand juga menuduh Kamboja menyerang warga sipil dan membuat kantung-kantung militer yang di luar perjanjian. Kabar terakhir sekitar 32 orang tewas, yang mayoritas adalah warga sipil. Lagi-lagi korban perang antara dua negara itu adalah sipilnya. Dulu pada yang gak megang kekuasaan. Dan ratusan orang dari dua belah pihak harus mengungsi dan menjauh dari daerah konflik. Tapi kabar terakhirnya di tanggal 26 Juli, sepertinya gencatan senjata sudah ditawarkan. ASEAN melalui Malaysia menyerukan untuk gencatan senjata. Kedua belah pihak antara Thailand dan Kamboja mempertimbangkan tawaran tersebut. Amerika pun yang ngasih izin pakai F-16 pun bilang, ayo dong udahan, jangan berantem terus. Terus ada apa, no? Kenapa mereka sampai tembak-tembakan? Apa sebenarnya yang direbutin sih di perbatasan? Yang paling ikoniknya, yang paling populernya itu adalah sebuah temple bernama Preah Vihear. Semoga bacanya nggak salah, tapi itu adalah salah satu tempat bersejarah yang memiliki sejarah panjang yang dari dulu juga udah memicu konflik tentang ini punya siapa, ini milik siapa. Sebenarnya secara jelas dan melalui berbagai macam pihak internasional, candi ini atau temple ini itu punya Kamboja. Masalahnya, jalur menuju tempat tersebut itu paling enak dan gampang melalui tanah Thailand. Jadi bayangin, mau ke tempat yang dimiliki Kamboja, Anda harus melewati tanah Thailand. Agak aneh, tapi memang itu yang terjadi.
Salahin siapa? Salahin Perancis. Yang pas menjajahnya aja udah salah sih. Jadi jangan bilang pas menjajah gitu. Dia jajah aja udah salah sebenarnya. Gambar perbatasan agak-agak suka-suka, dan ya seperti kolonialis lainnya lah yang kayak di Timur Tengah juga banyak mereka bikin perbatasan sesuka hati yang menimbulkan konflik berdarah sampai sekarang. Nah, maka dari itu sebenarnya saling tembak-menembak antara Kamboja dan Thailand itu bukan terjadi sekarang ini pertama kalinya. Ya, pertama kalinya dan mencuat lagi setelah beberapa tahun nggak terjadi. Kalau kita mundur ke belakang, ini juga udah terjadi berkali-kali. Yang paling terkenal salah satunya adalah di 2009. Di 2009 konflik mencuat lagi, tembak-menembak lagi, dan juga banyak korban, sampai akhirnya mereka sepakat di 2011 untuk mundur dari wilayah perbatasan, nggak terlalu dekat lagi, nggak terlalu terjadi pertemuan lagi antara kedua belah kubu biar tensinya turun. Dan ke belakang ada lagi, dan lagi. Selain candi tersebut adalah hal yang sangat simbolik dan historis bagi kedua belah pihak, secara titik tempatnya juga cukup strategis karena bentukannya itu ada di atas bukit gunung gitu. Dari perspektif militer, kita udah kenal yang namanya vantage point kan, yang paling tinggi bisa ngeliat ke bawah itu sangat diuntungkan. Dan tentu saja ketika itu menjadi milik Kamboja, yang dirugikan adalah Thailand, karena Thailand secara kedaerahan bisa dilihat secara jelas dari atas tersebut, dan tentu saja bisa dijadikan titik-titik strategis militer Kamboja untuk merugikan Thailand. Ini hanya perspektif lain bahwa ada keuntungan lain juga gitu selain secara historis dan kultural, yaitu militer. Secara alam apakah menguntungkan? Gue sih udah cari-cari, kayaknya belum ada gitu, nggak kayak Amerika yang ada minyak di dalamnya dan lain-lain. Mungkin ada, mungkin nggak tahu, mungkin nggak terlalu ke-expose, tapi sepertinya dua hal ini yang paling bikin mereka itu nggak pernah mau akur lama masalah perbatasan ini atau tentang tempel dan kuil tersebut. Kabar baiknya, tensinya sudah mulai menurun. Tadi sudah ada upaya untuk melakukan gencatan senjata, dan semoga aja gencatan senjatanya beneran terjadi. Dan ya, lagi-lagi yang dirugikan adalah warga di sekitar. Mereka mesti cabut dari rumahnya sendiri, mereka mesti menghindari peluru-peluru dan tembakan dan rudal-rudal tersebut, kehilangan mata pencarian, mungkin kehilangan rumahnya atau bahkan sampai kehilangan nyawanya. Lagi-lagi korbannya rakyat sipil. Semoga bisa ditemukan sebuah solusi yang paling terbaik untuk kedua belah pihak, terutama bagi rakyat sipilnya. Kalau teman-teman ada koreksi, ada kritik, ada tambahan, dan update, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Sekali lagi mau ngingetin, channel ini bukan channel news jurnalistik yang bisa secepat itu nyampein berita. Gue orang yang di internet yang hobi sharing informasi yang gue telan hari ini untuk kalian, dan prosesnya nggak bisa secepat itu dan sebrut itu langsung gitu. Ada apa langsung bisa update dan lain-lain. Belum lagi mesti syuting dulu dan editing dulu, dan kadang-kadang masih mau cek-cek data lagi dan lain-lain, makan waktu yang cukup banyak dan energi yang cukup banyak. Jadi sorry kalau misalnya kalian merasa ini terlambat banget, dan mohon diwajarkan, hal-hal kayak gini akan terus terjadi, yaitu terlambat bahas yang lagi rame. Plus saya belum jadi AI ya, saya capek banget abis beraktivitas, abis nakama main, seru-seruan konser, siap-siap Surabaya, kita akan ke Surabaya, dan ya mesti istirahat dulu, ini aja suaranya mungkin agak berubah dari biasa ya, karena ya kita habis seru-seruan nyanyi pak. Tapi kalau kalian masih mau tetap support channel ini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan jangan lupa, gue upload video sehari satu, walaupun udah agak-agak tekor nih ya. Jadi buat kalian yang masih mau dengerin obrolan gue, cek aja channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Aduh, suara gue udah habis nih. Gue kerja keras nih, gue upayakan untuk bikin video yang ini nih. Semoga masih bisa dinikmati. Dan silakan dikritisi kalau ada keliru, silakan dikoreksi. Surabaya, Nakama Main is coming. Yang mau ketemuan, yang mau ikutan, cek IG gue aja lah ya. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nabading pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Yang terbaik untuk rakyat sipil Kamboja dan Thailand. Di Kamboja perangnya pakai duit judol nggak ya? Wah, berarti Anda sudah makin miskin, duit Anda dipakai untuk perang. Hai.